Hanya melalui hati yang tenang, manusia bisa terhubung dengan Tuhan yang maha luas, Tuhan yang tak terbatas. Al-Quran mengistilahkan hati sebagai Al-Kautsar yang maknanya keberlimpahan, keluasan, atau abundant. Itulah gambaran orang yang menjalani kehidupan ini dengan kesadaran Tuhan. Hati mereka menjadi hidup dan powerful. Hati mereka penuh kasih sayang. Hati mereka mengalirkan keberlimpahan Tuhan. Bahkan hati itu menjadi arasnya Tuhan. Sebaliknya, jika hati itu ditutupi oleh awan-awan ilusi berupa kepentingan, syahwat, kebencian, kemarahan, prasangka, kalkulasi, dan semua hal yang sifatnya permainan pikiran dan ego, maka hati itu akan terputus dari keberlimpahan Tuhan. Inna syani'aka huwal abtar. Untuk itu, agar kita bisa hidup dalam kesadaran Tuhan, Allah memberikan kita dua rumus. Fasolli li rabbika wanhar. Salatlah dan berkurbanlah. Salat di sini dimaknai sebagai simbol bagi kita untuk selalu terhubung dengan Tuhan. Sementara berkurban adalah simbol bagi kita untuk melepaskan diri dari keterikatan kita pada yang bukan hakiki. Inilah yang disebut sebagai proses detachment. Saat kita mengalami ketakjuban dalam hidup, ada perasaan atau pengalaman kesaksian kolbu. Ajaib, wow, kok bisa ya gitu. Takjub itu kita lagi nyatu tuh kesadarannya tuh. Lalu ada yang jatuh cinta, terus ngelihat keindahan di mana-mana. Dia mengalirkan kasih sayang, dia suka nolong orang, nggak dibayar juga nggak apa-apa. Dia bahagia. Ya kasih sayang Allah mengalir melalui saya itu sebuah berkah gitu. Itu adalah hidup dalam kesadaran Tuhan. Lalu setiap hari kita mulai terbiasa dialog dengan Tuhan. Setiap ada peristiwa cepat membacanya gitu. Oh gitu ya maksudnya gitu. Jadi Quran itu bukan cuma kita baca secara tekstual, tapi firman itu terjadi pada kita gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja-puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita bersama Ustadz Hasan, ya. Kita lanjutkan dialog Maya. Dan malam ini sahabat kita, Mas Eja, sedang berhalangan karena ada sesuatu ya, kurang sehat. Tapi insya Allah kita akan lanjutkan. Salam dari beliau. Kita bersyukur malam ini kita bisa lanjutkan, dan juga hormat kita kepada guru-guru yang hadir dalam perjalanan hidup kita, khususnya Nabi besar Muhammad SAW. Sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita memulai, kita mempersiapkan diri dulu. Silakan posisi duduknya yang santai, persiapan batinnya mari kita sama-sama silent dulu, hening, supaya hikmah pengetahuan malam ini terbuka kepada kita dengan mudah. Dan semua kita dilancarkan untuk menerima hikmah, khususnya Mas Hasan ya, Ustadz Hasan. Silent, kita mulai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, malam ini kita akan melanjutkan dialog Maya, sebuah pembahasan yang sangat detail, elaboratif. Dalam ini tema kita adalah hidup, ya, hidup dalam kesadaran Tuhan.
Nah, ini sangat penting nih, teman-teman. Kita pingin sekali nih menjalani hari-hari kita, bangun pagi, ke kamar mandi, bekerja, berinteraksi, sekarang main HP, tapi kita hidup dengan kesadaran ilahi, kesadaran Tuhan. Sebelumnya kita sudah membahas standing as awareness. Kita sudah menyadari diri kita yang sejati itu bukan badan ini, bukan pikiran, bukan topeng personalitas, tapi roh itu, ya. Diri kita itu ilahi. Lalu kesadaran kita yang ilahi itu, I am, itu tampil sebagai cinta. Gitu. Maka seluruh aktivitas kita dasarnya adalah cinta. Dalam tradisi Islam itu disebut dengan Bismillahirrohmanirrohim. Perbuatan yang tidak dimulai dengan Bismillah, Bismillahirrohmanirrohim tidak sampai itu. Teman-teman bisa menonton ulang. Saya sendiri sering menonton berulang-ulang ya. Mas Hasan, Ustadz Hasan membuatnya di YouTube lebih bagus. Nah, malam ini kita akan berbicara tentang kata Allah, aku bersamamu dimanapun kamu berada. Nah, sementara kita dari kecil terbiasa Tuhan itu seolah-olah jauh. Ada hamba, ada Tuhan gitu ya. Di captionnya udah ada. Nah, mari teman-teman kita menyimak sama-sama. Silakan kalau ada pertanyaan di sepanjang uraian Mas Hasan nanti dicatat dulu dan nanti disampaikan. Bisa juga di chat ya. Mudah-mudahan malam ini kita bisa efektif. Kita persilakan kepada Ustadz Hasan untuk memulainya. Mari sama-sama kita membuka diri. Silakan Mas Hasan. Terima kasih Bang Dame. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyil umam, sayyidina wa maulana Muhammadin al-ajalil akram. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil a'zam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli amma ba'du. Terima kasih semuanya. Terima kasih Tuhan. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita diberikan kesempatan lagi ya Bang Dami. Setelah sebulan yang lalu kita off. Kita semua mungkin butuh refreshing. Tahun baru dan liburan Natal gitu kan. Kebetulan memang liburannya panjang. Masing-masing kita juga mungkin ada yang mengheningkan diri, meresapi apa tema-tema yang sudah kita bahas gitu kan. Harapannya sih seperti itu. Makanya teman kali ini kita lanjutkan. Semoga ini memperdalam atau paling tidak kita resapi pertemuan demi pertemuan dialog maya kita yang lalu bisa lagi ditonton di YouTube kayak tadi Bang Dami katakan, atau nanti kalau tidak paham juga bisa chat atau mungkin bisa hubungi langsung Bang Dami atau saya. Nah, terima kasih Bang Dami. Kita doakan juga Mas Reza yang memang lagi kurang sehat. Semoga beliau lekas sembuh. Tema malam hari ini mungkin Bang Dami ya, saya mengajak untuk meresapi sih sebenarnya. Mempraktikkan beberapa tema atau tema dari awal sampai akhir. Bagaimana kita bisa melihat semuanya itu tampil sebagai wajah Tuhan. Nah, makanya tema hari ini, tema malam hari ini itu kita bahas bagaimana sih kita hidup dalam kesadaran Tuhan. Selama ini kita kan tidak hidup dalam kesadaran Tuhan. Kita menganggap Tuhan itu sebuah sosok yang jauh, sulit dijangkau. Dulu walaupun saya di pesantren, pemahamannya juga masih seperti itu. Dan ini umum bagi kita. Makanya malam hari ini saya juga ngajak teman-teman semua yang hadir di sini untuk ayo kontemplasi bersama. Karena ilmu itu kalau kita tidak internalisasi dengan kontemplasi itu akan hanya menjadi konsep saja. Makanya hari ini kita
saya pribadi, Bang Dami juga mungkin teman-teman terlibat untuk bagaimana menyadari hidup dalam kesadaran Tuhan itu seperti apa. Saya share screen materinya. Dialog Maya yang ke-8 ini kita membahas tentang hidup dalam kesadaran Tuhan. Setelah kita berbicara tentang tema-tema dari awal, tema tentang apa itu Maya, semesta cahaya Tuhan, cahaya akal, cahaya kolbu, standing as awareness, dan wajah cinta Tuhan. Kita panjang sudah pembahasannya. Nah, saat ini mari saatnya praktek sebenarnya. Saatnya praktek dan menyadari bahwa benar nggak sih cahaya Tuhan itu selalu hadir, selalu menyala dalam diri kita. Nah, ini kan perlu dibuktikan. Jadi tidak selalu konseptual terus, tapi harus kita buktikan. Apa buktinya kalau cahaya Tuhan itu selalu hadir, selalu menyala dalam diri kita? Buktinya yang tidak bisa dibantah, tidak bisa lain adalah kesadaran. Saat kita bangun tidur, tiba-tiba kita merasakan kesadaran hadir melalui tubuh ini. Kalau kita tanyakan, kesadaran ini datangnya dari mana sih? Tiba-tiba hadir. Kemudian dengan hadirnya kesadaran itu dalam raga kita, kita bisa menjalani aktivitas kan. Kemudian ada yang bangun tidur langsung ngecek notifikasi WA, notifikasi media sosialnya dan sebagainya. Tapi yang perlu disadari bahwa kesadaran itu hadir. Aktivitas apapun yang kita jalani, kesadaran itu hadir. Dan masing-masing dari kita diberkahi oleh kesadaran ini. Makanya kesadaran kemudian tampil menjadi pikiran. Kesadaran kemudian menampil sebagai tubuh raga ini. Kesadaran menampil dari semua aktivitas kita. Dan semua dari kita itu menjalani hidup dengan kesadaran ini. Ya kan? Dan kalau kita telaah lagi, kalau kita kontemplasikan lagi, ternyata kesadaran itu tidak pernah diciptakan. Justru kesadaranlah yang menciptakan semuanya. Kesadaran itu abadi. Kesadaran itu full. Tauhid somadiyah. Tuhan itu meliputi segalanya. Tidak ada sesuatu yang tidak diliputi Tuhan kan. Dia itu muhitun likulli syai'. Artinya kan dia full. Keberadaannya itu full. Tak terbatas dan tak berubah. Yang berubah adalah ekspresi dari kesadaran. Tubuh ini berubah, ya kan? Wajah kita aja berubah. Semakin tua dan semakin tua, semakin keriput dan semakin menghilang, ya kan? Ilmu kita selalu berubah. Kalau enggak semakin bertambah, semakin bertambah. Tapi semua itu endingnya, semua itu berasal dari kesadaran ini. Makanya kesadaran ini yang hadir dalam diri kita itu sebenarnya adalah cahaya Tuhan. Bahkan Tuhan adalah sang kesadaran itu sendiri. Dalam ayat kursi kemarin sudah kita bahas, kesadaran itu la sinatu wala naum. Dia al-hayyu al-qayyum, kesadaran itu yang kemudian mengokohkan diri kita, yang kemudian menghidupkan diri kita. Dia itu la sinatu wala naum. Kesadaran Tuhan itu tidak ngantuk maupun tidak tidur. Kalau kesadaran yang hadir dalam tubuh kita mengalami ngantuk, mengalami tidur. Tapi kalau kita tidur, kita tidak bermimpi, toh kita masih sadar kok kalau kita tidak bermimpi. Artinya apa? Kesadaran tidak pernah hilang sebenarnya. Kesadaran itu abadi. Itu yang harus kita pegang. Coba kita pejamkan mata kita. Saat kita pejamkan mata kita tetap sadar enggak? Walaupun kesadaran itu nanti terdistraksi oleh pikiran kita, kemudian muncul image-image di dalam tubuh kita. Tapi semua itu tanpa adanya kesadaran, nothing, tidak ada. Makanya mulai deh diselidiki, mulai deh disadari bahwa yang paling jelas di dalam diri kita, cahaya Tuhan itu berupa kesadaran itu.
Kemudian kita membahas tentang kesadaran yang terjebak. Namun, saat kesadaran itu sudah menampil sebagai ciptaan, kesadaran kan yang menciptakan, bukan ciptaan menciptakan kesadaran, tidak. Tapi kesadaran yang menampil sebagai ciptaan. Saat kesadaran itu sudah menampil sebagai ciptaan, kita terlupa dan fokus kita pada ciptaan itu, bukan pada sang sadar. Masalahnya ada di situ. Padahal kita sudah bersaksi. Jadi dalam surat Al-A'raf itu dikatakan, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kita sudah membuat persaksian primordial. Sebelum kita dihadirkan dalam bentuk tubuh, dalam bentuk pikiran, kita itu sudah bersaksi bahwa Dia yang maha sadar itu adalah Tuhan kita. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Tidakkah aku Tuhanmu? Tidakkah aku Tuhan kalian semua? Maka kita semua itu mengatakan, iya benar, kami bersaksi tentang itu. Yang menjadi masalah adalah tadi, kesadaran yang hadir dalam diri kita kemudian fokuskan pada ciptaan. Nah, ini kan membuat kita terlupa rame-rame. Kalau kata Bang Dami, kita mengalami amnesia rame-rame. Keterlupaan ini karena fokus kita pada ciptaan, fokus kita bukan pada kesadaran yang selalu hadir dalam diri kita. Makanya kemudian kita lupa. Lupanya bukan sendirian. Tenang saja, lupa kita itu rame-rame. Ya kan? Keterlupaan inilah yang menyebabkan kita terpendam watak asli kita. Fitrah kita itu terpendam. Fitrah yang mana fitrah kita itu fitrah ilahiyah. Kalau Bang Dami sering nyebut, we are divine. Kita itu sebenarnya ilahi loh, ilahiyah. Bukan kita yang sebagai tubuh, bukan. Kalau sebagai tubuh kan memang come and go, changing, selalu berubah. Tapi kita yang sebagai kesadaran itu, watak asli kita itu ilahiyah, abadi. Nah, keterlupaan itu akhirnya membuat kita mengidentifikasikan diri kita dengan ciptaan itu. Kita diasuh oleh orang tua yang tidak sadar. Kita diasuh oleh lingkungan yang tidak sadar. Kita diasuh oleh sekolah, diajarkan oleh sekolah yang tidak mengajarkan pada kesadaran ini. Kesadaran fitrahi ini. Kita diajar oleh guru. Bahkan sekarang kita diasuh dan diajar oleh teknologi. TikTok itu sudah mengasuh kita, gitu kan, mengajari kita. Apa jadinya generasi kita itu diasuh oleh teknologi yang membuat kita tidak sadar? Akhirnya apa? Kita tercerabut dari fitrah ilahiyah kita dan menjadi manusia yang ignorant, manusia yang tidak sadar. Dalam bahasa agama, dalam bahasa Al-Quran, manusia yang tidak sadar pada fitrahnya itu disebut sebagai orang kafir, orang yang terhijab dari fitrah atau watak aslinya. Ini ada sedikit cerita. Ceritanya dari tradisi Vedanta itu gini Bang Dame, bahwa anak singa ketika diajak jalan-jalan oleh ibunya menjelajah hutan, anak singa ini terpesona dengan indahnya kupu-kupu. Kemudian kupu-kupu itu berusaha diraih, berusaha dikejar. Nah, saat anak singa itu meraih kupu-kupu, mengejar kupu-kupu tersebut, dia kehilangan induknya. Nah, saat dia mencari-cari induknya itu, dia akhirnya tidak menemukan. Kita tahu sendiri namanya singa kan raja hutan kan. Tetapi saat dia tidak menemukan induknya itu, dia kemudian bertemu dengan sekawanan kambing. Sekawanan kambing itu kemudian menjadi perlindungan bagi anak singa ini yang masih kecil. Hari demi hari dia meratapi ibunya tidak ditemukan. Akhirnya si induk kambing ini, udah kamu sama kita aja. Akhirnya bulan demi bulan anak singa itu tumbuh menjadi dewasa. Dan apa yang terjadi? Karena anak singa itu diasuh oleh kambing, maka sifat
kambing hadir dalam singa itu, ya kan? Karakter kambing hadir dalam singa itu. Akhirnya cara hidup kambing hadir dalam anak singa itu. Jadi anak singa yang harusnya mengaum gitu, roar gitu kan. Jadi gitu kan. Nah, kita juga seperti itu. Nah, yang terjadi adalah ketika ibu singa itu mencari anak singa ini kemana-mana dan kemudian mendapatkan, ternyata kamu di sini bersama sekawanan kambing. Kemudian anak singa itu didekati. Sebagaimana biasanya namanya kambing ketika didekati oleh singa, itu kan langsung lari tunggang langgang kan. Takut kalau diterkam, takut kalau dimakan. Demikian juga berlaku bagi anak singa. Anak singa, kemudian kan orang tua singa ini, induk singa ini kan kaget. Kamu kan seperti aku, kenapa kamu lari? Nah, ternyata anak singa yang diasuh oleh kambing ini terwarisi sifat kekambingan, yang di situ penakut, di situ ada rasa tidak aman ketika ada singa itu. Akhirnya ketika dia sendirian, anak singa itu didekati oleh induknya, disadarkan. Wahai singa, kamu bukan kambing, kata ibunya itu, kata induknya singa itu. Enggak, coba kamu roar gitu kan. Dia enggak, gitu kan. Diulangi lagi, kamu bukan singa. Kamu bukan kambing, kamu adalah singa. Enggak, saya kambing. Nah, terus kemudian induk singa mengatakan, coba, di situ ada air. Coba berkaca, kamu itu beda dengan kambing. Terus kemudian anak singa itu mendekati air, kemudian berkaca. Loh, iya ya, ternyata mukaku beda dengan kambing. Terus ternyata semua perangaiku juga beda dengan kambing. Disitulah anak singa baru sadar bahwa dia selama ini karena diasuh oleh kambing, sifat-sifat kekambingan itu terwarisi oleh anak singa tersebut sehingga dia lupa bahwa dia sebenarnya adalah penguasa hutan. Dia sebenarnya adalah raja hutan. Demikian juga dengan kita. Orang tua yang tidak sadar, society, masyarakat yang tidak sadar, sebenarnya sudah membuat identitas yang asli itu, watak kita yang mana ilahiyah itu, kemudian direndahkan menjadi watak manusia yang tidak sadar. Nah, ini saya mengutip dari satu hadis riwayat Bukhari Muslim, yang mana hadis ini sudah populer. Dalam hadis itu dikatakan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap yang lahir yuladu ala fitrah, itu dilahirkan atas fitrah. Nanti kita bahas fitrah itu apa. Fa'abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassironihi. Kedua orang tuanya lah yang membentuknya punya karakter Yahudian, kemajusi-majusian, dan kenasranian. Ini tidak ada kaitannya sama orang Yahudi, orang Majusi maupun orang Nasrani, tapi karakter tadi. Jadi setiap yang kita lahirkan, anak kita, itu sebenarnya punya pola ilahi, gitu kan, punya karakter ilahi. Tapi orang tuanya lah yang kemudian menjadikan karakter keilahian itu, fitrah itu, kemudian hilang. Dan dia diasuh berdasarkan karakter-karakter lain. Dalam hadis ini dikatakan yuhawidanihi, punya karakter Yahudian. Apa sih karakter Yahudi? Karakter Yahudi itu sombong. Betul nggak? Ketika Nabi Musa diutus kepada umat Yahudi, apa respon umat Yahudi itu? Sombong, menantang Nabi Musa. Coba, kalau kita internalisasi dalam diri kita, sifat sombong itu bertentangan dengan fitrah kita enggak? Fitrah kita itu welas asih. Fitrah kita itu orangnya humble. Berarti kalau sesuatu bertentangan dengan fitrah, berarti menyalahi fitrah kita. Kalau ada orang sombong, berarti dia keluar dari fitrahnya. Karakter Yahudi lagi apa? Dia itu pinter, dia itu jenius. Tapi kejeniusannya itu
untuk menentang kebenaran. Nah, ini kan luar biasa ya. Hadis ini bagi saya ya mengingatkan bahwa sebegitu gampang ya orang keluar dari fitrahnya. Maka siapa yang bertanggung jawab ini? Ya paling tidak dalam hadis ini kedua orang tuanya lah yang harus bertanggung jawab. Makanya pendidikan ketika kita menyekolahkan anak juga harus hati-hati. Karena apa? Pendidikan itu membuat karakter, membuat kemudian sifat anak itu sebagaimana yang diajarkan. Nah, kalau pendidikannya itu tidak based on fitrah, tidak berdasarkan fitrah, itu justru membawa keluar dari fitrah, itu kan yang bahaya. Makanya doakan ya teman-teman yang hadir di sini, saya sama Bang Dame dan sama pasangan saya itu lagi menggodok sebuah kurikulum pendidikan yang memang based on fitrah ini. Karena fitrah itu luar biasa. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah fitrah yang kita ada, fitrah yang sebenarnya hadir dalam diri kita. Ternyata dalam surat Ar-Rum itu dikatakan fitrah itu adalah fitrahnya Tuhan. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkan wajahmu lurus pada agama. Agama yang seperti apa? Fitratallahillati fataran nasa 'alaiha, yaitu ajaran atau agama yang mana mengajarkan bahwa fitrahnya Allah itu manusia itu diciptakan atas fitrah itu. Jadi manusia itu diciptakan atas fitrahnya Tuhan. Nanti saya jelaskan gimana. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah itu. Jadi pola ketuhanan itu sudah hadir dalam diri kita. Dzalikat dinul qayyum walakinna aksaran nasi la ya'lamu. Itulah agama yang kokoh. Walakinna aksaran nasi la ya'lamu. Tetapi sebagian besar manusia tidak mengetahui ini. Saya lanjut aja biar teman-teman yang di sini paham. Jadi masing-masing dari kita itu diciptakan dan mewarisi fitrah ketuhanan itu. Fitrah ketuhanan itu bisa disebut sebagai pola. Nah, Bang Dami ini sering sama saya nyebut fitrah itu pola. Karena apa? Dari pola itu kita bisa melihat, oh ini orangnya kecenderungannya apa. Bayangkan kalau dari awal itu pola yang membentuk manusia itu adalah polanya Tuhan, ya kan? Itu kan amazing. Fitrah juga bisa dimaknakan sebagai bakat. Kalau Bang Dami sering sama saya ini, fitrah dimaknakan sebagai algoritma Tuhan. Nah, kalau algoritma Tuhan yang menyeting semua ini itu berdasarkan pola atau algoritma Tuhan, berarti kan keindahan yang kita saksikan, ketenangan yang kita saksikan. Fitrah juga kita bisa maknakan keunikan. Dalam anak itu pasti punya pola keunikan yang mewarisi sebuah nama-nama Tuhan tertentu atau kualitas Tuhan tertentu. Nah, jika kita itu hidup lurus sesuai dengan pola ketuhanan itu, maka kita akan sampai pada Tuhan. Kan begitu ayat itu. Jadi kalau kita menghadapkan wajah kita lurus sesuai dengan pola ketuhanan, sesuai dengan fitrah ketuhanan, maka kita akan sampai pada Tuhan. Berarti sebaliknya, kalau kita hidup tidak sesuai dengan pola ketuhanan, tidak dengan fitrah ketuhanan, berarti kita nyasar-nyasar, tidak akan bertemu dengan Tuhan. Dzalikat dinul qayyum. Itulah yang disebut sebagai jalan lurus. Jadi hidup kita harus berdasarkan kesadaran fitrahnya Tuhan. Harus sesuai dengan polanya Tuhan, gitu kan. Sehingga kita bisa menampilkan kualitas terbaik dari Tuhan yang ada dalam diri kita. Sayangnya, pola-pola atau fitrah itu telah kita rusak sendiri dengan pola-pola baru. Apa pola-pola baru itu? Berupa pola human ignorance, jadi polanya manusia yang tidak sadar. Dengan mengatakan bahwa aku adalah manusia tubuh gitu kan. Jadi ini bapakku, ini rumahku dan sebagainya. Akhirnya apa? Identitas diri kita kan kita lekatkan pada sesuatu yang sebenarnya bukan fitrah.
Karena rumah bisa berganti, alamat bisa berganti, tubuh bisa rusak. Bagaimana kita alamatkan diri kita pada sesuatu yang sering berganti, sering rusak gitu kan. Nah, itu kan ngawur kita kan. Makanya kalau kita hidup sesuai dengan pola atau fitrahnya Tuhan, kita itu sebenarnya menjalani kehidupan atau jalan yang lurus. Nah, kita rusak pola-pola itu, bahkan manusia akhirnya menciptakan Tuhan-Tuhan atau berhala-berhala baru yang kita sembah sendiri, dan kita sulit untuk tidak menyembah dia, sulit untuk terlepas dari dia. Berhala baru itu apa? Ya banyak, harta benda itu kan Tuhan baru bagi kita. Sebenarnya bukan fitrah kita itu. Status sosial itu kan berhala baru bagi kita. Ideologi, konsep, bahkan agama kita berhalakan juga, kita tuhankan. Akun medsos kalau untuk zaman sekarang, akunnya hilang, itu seolah-olah kediriannya hilang. Teknologi, kita kayak nggak bisa lepas dengan teknologi. Semuanya itu kan pola-pola baru, bukan pola fitrah. Kalau kita mengikuti pola itu, kita justru menjadi manusia yang tertutup, manusia yang ignorant, manusia yang kafir. Tuhan-Tuhan palsu ini kemudian mengikat hidup kita dan mengendalikan kesadaran kita. Ini yang bahaya. Jadi bisa lepas nggak kita dengan gadget? Pertanyaannya kan gitu. Boro-boro menyadari Tuhan yang hadir, kita aja dikendalikan oleh gadget kita. Ini kan praktek yang sehari kita jalani. Kita nggak bisa pura-pura untuk itu kan. Nah, kalau kita ngomong di dialog maya, kita mending vulgar ya Bang Dami ya. Ya, betul-betul. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian inilah pentingnya bagaimana kita membahas dialog maya. Betapa Tuhan itu merasa perlu dihadirkan nabi, dihadirkan para rasul, para avtar, para aulia, para wali-wali Tuhan. Juga dihadirkan sacred scripture, kitab-kitab suci, dihadirkan guru suci. Fungsinya untuk apa? Untuk mengingatkan kita kembali, menyadarkan kita kembali pada hakikat fitrah, hakikat ketuhanan yang ada dalam diri kita. Kayak tadi, ibunya lion, ibunya singa tadi, menyadarkan anak singa yang sudah lupa diri gitu kan. Kamu itu singa, enggak, saya kambing. Buktinya saya mbek gitu kan. Enggak, kamu itu singa. Sampai kita sadar. Apa sih yang dibawa oleh para nabi? Kecuali mengingatkan fitrah kita. Menyadarkan hakikat ketuhanan yang sudah hadir. Sampai kapanpun ada dalam diri kita. Mereka, para nabi, para rasul, aulia, dan sebagainya itu mengajarkan kita untuk meneliti kembali ke dalam diri dengan melakukan proses kontemplasi. Apa kontemplasinya? Yaitu Al-Furqan. Ini kita sudah singgung dari awal dialog maya. Coba discernment, coba kamu bedakan mana yang real, mana yang ilusi. Coba mulai sekarang kamu bedakan mana yang aku yang sadar, mana sesuatu yang saya sadari. Minimal itu gitu. Itu harus dibedakan dengan tajam. Mana yang sejati, mana yang ilusi, mana yang permanen, dan mana yang sementara. Al-haq wal batil. Al-Quran salah satu namanya kan Al-Furqan. Ya memang fungsinya untuk itu. Dengan proses discernment itu, kita melakukan proses refleksi dan memeriksa diri. Kita diajari muhasabah. Ayo, kita mengaca pada diri kita. Memeriksa diri lagi. Bahkan melakukan penyelidikan diri. Jangan takut. Kita kalau misalkan ada dosa, ya kita akui. Kalau ada salah, kita akui. Sampai kita mendapatkan diri kita yang sejati itu. Bang Dami sering nyebut ini self-inquiry gitu kan. Ayo kita mulai selidiki lapisan-lapisan diri itu. Kita bahas 7 derajat jiwa kalau kata Bang Dami kan.
Dan kita mengingat dan mengafirmasi pada diri yang sejati. Itu namanya zikir. Dengan kita zikir Allah, Allah, Allah. Sebenarnya yang kita lakukan adalah proses remembering. Bukan hanya remembering, tapi juga afirmasi pada diri yang sejati itu. Kalau konteksnya tadi, lion sama domba tadi, itu aku adalah singa, aku adalah singa, aku bukan domba, aku bukan domba. Itu kan sebenarnya proses afirmasi dan proses mengingat kembali. Yang dilakukan oleh para nabi itu. Kitab suci juga isinya itu kan. Nah, proses discernment ini itu menjadi proses yang sampai seumur hidup kita lakukan. Dan ini kalau kata Nabi itu proses jihadul akbar. Ini jihad terbesar. Ini peperangan terbesar yang ada ya seperti ini. Bukan perang ke Palestina atau kita ikut ke Afghanistan. Enggak seperti itu. Bagaimana membongkar lapisan-lapisan diri itu jihadul akbar. Itu peperangan terbesar. Nah, dalam proses remembering, ini luar biasa Quran itu. Dan proses discernment itu tidak hanya dari dalam, Tuhan juga menghadirkan proses discernment itu dari luar. Berupa apa? Ujian. Ujian yang dihadirkan Tuhan kepada kita. Anaknya tiba-tiba bermasalah, istrinya bermasalah, ternyata bisnisnya bermasalah. Sebenarnya kalau kita sadari, itu proses discernment. Jangan melekat pada identitas palsu itu. Gitu. Makanya dalam surat Al-Baqarah 155 156 itu dikatakan walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Sungguh kata Allah, aku berikan cobaan kepadamu. Min bisyai'in minal khauf, dengan sedikit rasa takut. Saat ini harta kita misalkan berapa M, tiba-tiba berkurang. Takut nggak kira-kira? Besok nasib tidak jelas, takut nggak? Makanya ketakutan ini biasanya terkait sama sesuatu yang belum terjadi. Tapi pikiran kita sudah meng-create sedemikian rupa takutan itu. Nah, saat kita sadar kalau semuanya itu milik Tuhan, di mana kita harus takut. Yang sejati tidak pernah lepas kok. Tapi yang ilusi itu selalu berubah. Itu kan hukumnya. Tapi karena identitas palsu kita itu sudah menempel pada yang ilusi tadi, maka kita takut. Ini kan proses detachment gitu kan. Discernment sekaligus detachment. Walju, kita diberikan takut kalau nanti kita kelaparan, ya kan? Karena apa? Yang namanya makan itu kan bahan pokok untuk menjaga tubuh kita masih kuat gitu kan. Nah, kalau nggak ada yang dimakan gimana? Pasti takut juga. Wa naqsim minal amwal. Dan kita juga takut berkurang. Ini berkurang loh, bukan hilang. Berkurang aja takut. Karena kita sudah melekat di situ. Kita menjadikan harta itu sebagai identitas saya. Wal anfus. Wal anfus itu juga bisa dikatakan sebagai kalau kita hidup, nanti kalau mati saya gimana? Jadi hidup mati itu dianggap sesuatu yang hakiki. Enggak, kita selalu hidup. Sesuatu yang sejati kan tidak pernah berubah, selalu hidup. Tapi kematian itu bagi kita menakutkan. Kenapa menakutkan? Karena kita belum sadar pada yang sejati. Wasamarot. Wasamarot itu kan buah-buahan. Ini lebih pada hasil. Kalau kita sudah berusaha mati-matian, tapi hasilnya ternyata tidak maksimal gimana? Ini juga seperti kayak identitas kita kan. Bahwa berusaha itu harus berhasil, harus ini, harus itu. Kita lupa bahwa ada Tuhan. Ada Tuhan yang terlibat dalam usaha kita. Baru kemudian wabasyiris sabirin. Tuhan menyindir kita. Wabasyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar itu berarti kan orang yang sudah bisa melakukan proses discernment. Yang dong bisa menjaga jarak, ya kan? Minimal kita berjarak dengan apa yang sekarang kita melekat padanya, gitu kan. Baru kemudian ayat selanjutnya ditegaskan alladzina idza asabathum musibah
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi, sesungguhnya aku milik Tuhan. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita semua itu akan dikembalikan kepada Tuhan. Bayangkan kalau aku saja milik Tuhan, bagaimana apa yang kita miliki? Bukannya semua itu milik Tuhan. Kenapa kita harus takut? Nah, ini kan harus proses discernment itu tiap hari, bahkan tiap menit gitu kan. Sehingga apa? Kalau semuanya milik Tuhan, kenapa saya harus takut? Kenapa saya harus galau? Kenapa saya harus marah dan sebagainya? Berarti keterikatan kita pada sesuatu yang palsu itu sudah semakin dalam. Nah, saya ngomong seperti ini bukan saya juga tanpa dites, tetap saya dites juga. Kita sama-sama, ya kan? Makanya setelah kita melakukan proses discernment, nah ini yang paling penting. Kita harus fokus pada yang sejati. Dalam pergulatan di medan perang Kurusetra itu, kita itu diuji, ya kan? Hidup ini kalau dalam Mahabharata itu kan kayak kita berperang di medan perang Kurusetra kan. Nah, disitulah Arjuna diuji kan. Dia takut. Bagaimana ya? Dia ada keraguan. Bagaimana saya menghadapi yang saya akan bunuh kan keluarga saya sendiri, adik-adik saya sendiri. Bagaimana? Di situ ada keberpihakan enggak? Ya gimana ya? Keluarga sendiri saya mosok berpihak. Di satu sisi saya tahu bahwa mereka tidak benar, tapi di satu sisi dia keluarga saya. Nah, keberpihakan itu juga diuji. Keraguan-raguan diuji. Ketamakan di situ diuji. Ego diuji, dan lain sebagainya. Namun, nih perlu di-highlight ini. Namun, jika kita berpihak pada kebenaran dan kita memilih memenangkan Tuhan, maka kita akan selamat. Jadi memang dalam perang di medan Kurusetra itu semua dari diri kita itu diuji. Yang kamu mau memilih Tuhan atau memilih identitas palsumu yang sudah lama kamu ciptakan. Kalau kamu memilih dunia seisinya, ya sok mangga gitu kan. Tapi ada akibatnya. Pasti kamu nanti suffering gitu kan. Tapi kalau kamu memilih Tuhan, memilih memenangkan Tuhan, kamu nanti balasannya adalah jannah. Kan begitu, surga. Nah, manusia-manusia yang sudah mulai sadar pada Tuhan itu, fokus mereka itu tidak lagi pada fenomena yang dihadirkan, tetapi fokus mereka itu pada Tuhannya yang hadir dalam semua fenomena. Nah, ini yang terpenting. Kita melihat Tuhannya dalam masalah itu enggak, dalam fenomena itu enggak. Kalau kita hanya melihat fenomenanya, kita pasti terjebak. Kita pasti secara pikiran itu overthinking gitu. Nah, inilah fungsinya. Kita sama-sama berkontemplasi di dialog maya itu seperti ini. Nah, saya mengutip perkataan Imam Ali yang ini sebenarnya berasal dari penyaksiannya. Kata Imam Ali, "Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha qablahu wa ba'dahu wa ma'ahu wa fihi." Aku tidak melihat sesuatu kecuali menyaksikan Tuhan sebelum sesuatu itu, setelah sesuatu itu, bersama sesuatu itu, dan di dalam sesuatu itu. Ini kan luar biasa ya. Sebelum saya menyaksikan apapun, sebenarnya kan saya menyaksikan Dia. Bahkan sesuatu itu bisa hadir karena tadi saya sebutkan sebagai kesadaran itu sudah hadir duluan. Tuhan itu sudah hadir duluan. Gimana saya bisa menyaksikan sesuatu tanpa ada kesadaran itu? Gimana saya bisa menyaksikan semua ini tanpa ada Tuhan? Tidak mungkin. Tapi itu bagi orang yang sudah sekelas Imam Ali, orang yang sudah sadar. Nah, makanya kita mulai kontemplasi lebih dalam lagi bahwa ternyata apa yang dikatakan oleh para nabi, Imam Ali dan orang-orang yang sudah sadar itu, menyaksikan Tuhan itu luar biasa. Jadi sebelum menyaksikan sesuatu, menyaksikan Dia. Di dalam sesuatu itu dia menyaksikan Dia. Setelah sesuatu itu dia menyaksikan Dia. Dan
di dalam sesuatu, bersama sesuatu itu menyaksikan dia. Berarti tidak ada yang tidak disaksikan kecuali dia, kecuali Tuhan itu sendiri. Berarti fokusnya kan beda. Fokusnya bukan pada ciptaan, fokusnya bukan pada manifestasi lagi, tapi fokusnya pada Tuhan itu sendiri. Nah, kalau kita fokusnya Tuhan, ini indahnya ayat Quran. Saat kita fokus pada Tuhan, kita akan kembali pada fitrah kita. Yang mana fitrah kita itu adalah diri yang tenang. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 dikatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah tumbuh kesadarannya dan hati mereka itu tentram. Karena apa? Dengan mengingat Tuhan. Fokusnya pada Tuhan. Saat kita punya masalah apapun, kalau fokusnya itu Tuhan, hati kita pasti tentram, hati kita pasti tenang. Makanya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah wahai kita semua ini yang hadir, dengan menyebut Tuhan, dengan mengingat Tuhan, dengan sadar pada Tuhan, dengan fokus kita pada Tuhan itu tatmainnul qulub, bisa menjadikan hati itu tenang, hati itu tentram. Tapi kalau kita justru mengingat atau justru sadar pada masalah, pada sesuatu yang bergejolak di pikiran kita, kita tidak bakal tenang. Kita tidak bakal tentram. Jangan lihat masalah sebagai masalah, tapi lihat bahwa Tuhan hadir dalam masalah itu. Nah, ini perlu disadari dan perlu benar-benar dihayati. Ini sedikit lagi saya akan membahas tentang surat Al-Kautsar sebenarnya. Hati adalah simbol dari Al-Kautsar. Dalam hati yang sudah tenang itu, fokus pada Tuhan itu, disinilah kita terhubung dengan semesta yang maha luas. Hati kalau masih bergejolak, pikiran yang masih monkey mind, melompat sana, melompat sini, itu pasti kita terhubung dengan hanya objek-objek yang ada di pikiran. Tapi kalau pikiran itu sudah tenang, sudah calm gitu kan, hati sudah tenang karena fokusnya pada Tuhan, dalam ketenangan hati itulah kita terhubung dengan semesta yang maha luas. Dan hati yang sudah tenang itu seperti telaga Al-Kautsar yang bisa terhubung dengan Tuhan yang maha luas sekaligus menampung keberlimpahan Tuhan yang maha luas. Dalam sebuah ayat juga dikatakan, hadis juga dikatakan, sesungguhnya langit dan bumi tidak akan bisa menampung aku Tuhan maksudnya. Hanya hati orang yang beriman yang sanggup menerimanya, sanggup menampungku. Ini kan tidak mungkin kalau hati kita tidak terhubung. Dan syaratnya hati terhubung itu kalau hati itu sudah silent. Hati itu sudah tenang. Dan kenapa tenang? Karena tadi fokusnya hanya pada Tuhan. Kita belajar surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna al-Kautsar. Jadi Tuhan mengatakan, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Al-Kautsar dalam bahasa Arab itu berasal dari kata kasuro, yang masdarnya itu kata kathir, mempunyai makna melimpah, abundant, sangat. Coba Tuhan mengatakan kita kepada Nabi Muhammad, kepada orang-orang yang sadar bahwa kami Tuhan, aku telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, keberlimpahan itu. Itu kalau tidak hati yang tadi silent, yang sudah terhubung dengan Tuhan, tidak mungkin. Makanya Al-Kautsar dalam beberapa hadis itu disimbolkan sebagai sungai yang mengalir dari surga, yang membentuk sebuah telaga yang sangat luas. Jadi ada aliran sungai yang terhubung dengan surga. Jadi hati kalau sudah terhubung dengan Tuhan, hati itu bisa menerima keberlimpahan Tuhan yang maha luas itu. Nah, makanya Al-Kautsar dalam diri kita simbolnya adalah hati, qalbu.
Hati adalah satu-satunya keberadaan dalam diri kita yang mampu menampung limpahan kasih sayang Tuhan, yang mampu menampung limpahan nikmat kesadaran, yang mampu menampung Tuhan hadir di dalam diri kita. Bahkan hanya hati orang yang beriman yang mampu menampung Tuhan yang maha tak terbatas. Makanya fasolli li rabbika wanhar. Maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Maksudnya apa? Untuk tetap menjaga hati itu tetap terhubung, tetap hidup. Allah memerintahkan kita untuk sholat. Sholat di sini dimanakan sebagai media yang menyambungkan kesadaran kita pada Tuhan. Selalu fokus pada Tuhan kan tersambung. Itu kan sholat. Sholat fungsinya kan itu. Sholat fungsinya menyambungkan antara diri yang terbatas itu dengan yang maha luas. Dengan menyambungkan kesadaran kita pada Tuhan, yaitu sholat, kita memilih menempatkan posisi kita pada hati. Standing as heart, the heart gitu kan. Kita tersambung dengan keberlimpahan Tuhan yang maha luas. Dan ini kan harus kita cermati ya. Berarti kalau hidup kita itu tidak dari hati, tidak standing as the heart itu, pasti kita menjadi pribadi-pribadi yang kerdil, pelit, pribadi yang ribet, pribadi yang banyak sekali pikiran-pikiran yang tidak benar gitu kan. Makanya selain sholat, wanhar, Tuhan memerintahkan kita untuk berkorban. Apa sih makna berkorban? Jadi selain sholat, Allah memerintahkan kita untuk senantiasa menyembelih korban. Selalu melakukan proses detachment. Korban itu kan berarti menyembelih. Detach gitu kan gitu. Kita detach dari keluarga, nggak terlalu melekat dengan keluarga, detach dengan kekayaan kita. Nah itu kan kurban, melakukan proses detachment. Artinya untuk bisa hidup di wilayah hati ini, Allah memerintahkan kita untuk menyembelih keterikatan kita pada yang bukan sejati. Atau menyembelih, bahasa saya, maya-maya atau ilusi yang menjerat dan mengelabui kehidupan kita. Kalau semua itu kita lakukan, selalu tersambung dengan sholat, dan selalu berkorban, melakukan proses detachment, maka kita selalu hidup dalam kesadaran Tuhan atau dalam kesadaran hati. Rumusnya itu, dua itu. Kan mudah kan? Mudah tapi menjalannya sulit. Butuh penghayatan dan butuh pembuktian. Baru yang terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Sebaliknya, batin yang dipenuhi dengan maya-maya atau ilusi, syanaan, kebencian, batin yang dipenuhi dengan kemarahan, batin yang dipenuhi dengan emosi, prasangka, kalkulasi, dan prediksi pikiran atau waham, atau zon, fantasi-fantasi, delusi, halusinasi, dan memori masa lalu dan apapun bentuknya. Kalau batin itu dipenuhi itu, lambat laun batin itu akan menjadi tertutup. Kalau batin diisi dengan kebaikan dan nama Tuhan itu akan meluas seperti Al-Kautsar, sebaliknya batin yang dipenuhi dengan kebencian, kemarahan, emosi, prasangka, kalkulasi, dan sebagainya yang saya sebutkan tadi, batin itu akan tertutup. Dan apa yang terjadi kalau batin itu tertutup? Dia itu terputus dari Al-Kautsar. Dia terputus dari keberlimpahan Tuhan itu. Pasti kita lihat dalam kehidupannya, orang ini kok dekat dia aja nggak nyaman sih. Orang ini kok dikit-dikit itu marah, dikit-dikit. Nah itu kan berarti mengindikasikan bahwa batinnya itu tidak Al-Kautsar, tidak berlimpah. Orang yang kesadarannya terputus dari kesadaran hati atau kesadaran Tuhan itu, hidupnya akan penuh dengan kesempitan. Hidupnya akan penuh dengan neraka. Dan hidupnya itu samsara. Sebab hidup yang ia jalani akan hanya berputar-putar pada kehidupan yang maya, yang ilusif, yang dia sendiri tidak sadar.
Nah ini kan luar biasa. 3 ayat aja ini terasa banget dalam kehidupan kita kan. Nah terakhir, bagaimana sih orang-orang yang terputus itu? Terputus dari kasih sayang Tuhan. Terputus dari keberlimpahan Tuhan itu. Dalam sebuah hadis dikatakan, kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Segala sesuatu itu baik, sesuatu yang baik, yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, artinya apa? Tidak dimulai atau fokus Tuhan gitu kan. Fokus dengan nama Tuhan, maka kebaikan yang dia lakukan itu sebenarnya terputus. Kebaikan yang dilakukan itu hanya sia-sia sebenarnya. Karena apa? Dia nggak tahu tujuannya kemana. Dalam sebuah hadis juga dikatakan, kullu kalamin au amrin dzibalin la yuftahu bidzikrillah fahuwa abtar. Au qala aqta. Setiap perkataan atau perkara yang baik, jika tidak dibuka dengan zikrullah, dengan sadar pada Tuhan, fokus pada Tuhan, diniatkan untuk Tuhan, maka akan terputus. Dan ini kan jelas ya, 2 hadis ini kan menjelaskan bahwa segala sesuatu akan menjadi sia-sia dan akan menjadi terputus jika tidak disadari dengan kesadaran Tuhan. Tidak disadari dengan kesadaran hati. Bismillah. Pertanyaannya mengapa demikian? Karena segala sesuatu yang tidak didasari pada kesadaran Tuhan, hidup dalam kesadaran Tuhan itu hanya akan menjadi aktivitas permainan ego. Itu kan jelas. Jadi kalau tidak hidup diniatkan untuk Tuhan, didasari dengan Tuhan, nama Tuhan, maka sebenarnya menjalani kehidupan itu kan bukan kita, yaitu ego kita saja gitu kan. Ego kita yang sebenarnya menghendaki, ego kita yang melakukan dan bermain. Dan ujungnya ego kita juga yang mengalami suffering. Dan inilah orang yang terputus dari Tuhan, terputus dari Al-Kausar, terputus dari telaga yang mana airnya itu membuat kita itu dahaganya hilang. Al-Kausar, hidup dalam keberlimpahan itu. Dan mari kita cek kehidupan kita masing-masing. Ini check up-nya bukan check up sifatnya fisik ya. Check up pada diri yang terdalam kita. Pertama, kita harus cek, sudahkah kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita? Sudah apa belum? Atau kita fokus hanya pada fenomena, masalah, atau apapun kegiatan kita yang sehari-hari kita lakukan. Yang kedua, kita harus cek juga, sudahkah kita hidup berkelimpahan? Syarat dari keberlimpahan kan berarti melibatkan Tuhan di dalamnya kan, sehingga hati kita itu menjadi penampung kasih sayang Tuhan yang untuk dialirkan. Makanya kita harus cek juga. Kalau hidup kita walaupun harta benda itu banyak sekali tapi masih merasa kurang, berarti hidup kita tidak berkelimpahan. Nabi sendiri itu bukan orang yang kaya raya. Bahkan untuk makan besok aja, Nabi itu tidak ada gitu. Tapi hidupnya penuh dengan syukur. Batinnya, karena batin Nabi itu Al-Kausar. Batin Nabi itu penuh dengan keberlimpahan. Nah makanya mari kita merenung, mari kita kontemplasi, mari kita cek diri kita masing-masing. Jangan mengecek orang lain, jangan menilai orang lain. Karena begitu kita menilai orang lain, ngecek orang lain, itu yang ngecek adalah ego kita. Itu saja. Mohon maaf tadi sempat freeze karena problem masalah internet. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sambungkan dengan Bang Dame. Monggo Bang Dame ditambahin dan lebih dielaborasi lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hasan sudah memaparkan seperti biasa ya tradisi kita di Dialog Maya. Kita persilakan Ustadz Hasan untuk memaparkan. Sahabat-sahabat sekalian yang sampai sekarang masih betah mengikuti dialog malam ini, Dialog Maya.
Saya ingin mengajak teman-teman untuk seperti tadi terakhir ya, Mas Hasan ngasih cek diri sendiri itu. Seperti biasa, teman-teman yang biasa ikut dengan kajian-kajian yang saya sharing, itu ada perspektif yang saya sampaikan itu direct path gitu. Direct path, direct experience ya malam ini. Beberapa paparan yang disampaikan tadi boleh jadi itu teman-teman di sini mengiyakan. Ah, itu benar tuh. Saya mengkonfirmasi gitu. Tapi yang itu kayaknya memahaminya saya juga masih susah gitu ya. Terus kalau yang itu saya sudah paham. Tinggal saya perlu khatam gitu ya. Sekali-sekali saya paham. Tapi belum jadi makom. Belum jadi karakter gitu. Saya ingin mengajak teman-teman, sudut pandang saya nih Mas Hasan ya. Itu dari sudut pandang kebanyakan orang itu kan tidak sadar. Dia itu adalah ilahi. Kebanyakan kita begitu. Dan kolektif consciousness yang berkembang di masyarakat memang begitu. Jadi kita bahkan dikasih nama oleh orang tua, kamu adalah Dame gitu ya, kamu adalah Budi gitu ya, terus dibawa di depan cermin, itu kamu gitu. Nah itu diulang-ulang sehingga kita mulai lupa bahwa diri kita itu ilahi. Kita lupa direct experience kita waktu kita di perut ibu ya sebagai roh. Alastu birabbikum qalu bala syahid. Nah, ini sebetulnya yang mau kita ingat kembali. Nah, biasanya manusia ketika dia mengalami derita, nah di situ tuh sadar ilahinya tuh kuat tuh, derita tuh. Dibanting, terus bangkrut, diputus pacar, hilang duit gitu. Itu Tuhan hadir banget tuh, ya. Suffering itu dia dari satu sisi adalah blessing in disguise. Silakan teman-teman lagi menderita itu, lagi hadir nih Tuhan, intens banget tuh, sadar sebagai terhubung dengan Tuhan, derita. Jadi jangan curiga lagi pada derita. Tapi begitu hidupnya sudah baik-baik lagi, lupa lagi gitu. Nah, mereka yang belum sadar pada Tuhan dalam terminologi Al-Quran itu disebut kafir. Ya, teman-teman sekalian, makna kafir adalah beda agama dengan kita orang Islam itu salah total. Jadi kafir itu adalah tertutup tidak sadar pada Tuhan. Ada yang kaya, ada yang kelihatan bahagia, iya. Tapi selalu ya hidup dalam mimpi gitu. Nah, begitu dia dibenturkan teman-teman, seperti teman-teman yang hadir malam ini, itu mulai menyadari. Nah, disitulah saya suka bilang, orang ini sudah mulai terpanggil. Sudah suluk, sudah humble, rendah hati, sudah jujur pada dirinya, sudah mulai berfokus pada perenungan diri. Nah ini kita sebut saja salikin, ya Bu Siti ya, salikin. Cirinya gampang tuh orang yang sudah salikin tuh. Sudah mulai tidak terlalu banyak menyalahkan orang, berkeluh kesah kepada situasi, berkeluh kesah pada orang. Sudah mulai putar balik gitu. Kalau dalam simulasi orang yang pergi haji, sudah pakaian ihram, tawafnya sudah ke dalam gitu. Anti clock, bukan lagi keluar. Nah, tinggal dicek aja nih teman-teman. Tapi dalam perspektif tasawuf ini belum intens. Jadi salikin nih. Jadi kayak kita ikut dialog begini, buka YouTube, ketemu guru, kemudian juga berupaya rajin menghidupkan syariat, memperbaiki diri, purification of the heart, kemudian takhalli, itu mulai intens. Nah itu disebut salikin. Kalau di Instagram yang saya sama Nadia, itu saya suka sebut, udah mulai journey of soul gitu. Udah mulai nyambung ngomong spiritual, udah mulai perhatiannya beda gitu. Tapi belum intens, kok saya masih suka terputus ya bang gitu. Dalam sholat juga masih susah gitu. Nah ini salikin ini, ke jalan ini mulai
perjalanan intelektual dan juga sering mengalami glimpse gitu, percikan-percikan nilai. Katakanlah begitu dia sampai kepada self-realization, penyatuan, syahadat yang sejati. Ini yang disebut dengan wali Allah. Iya ya, aku dan Tuhan itu apa bedanya gitu? Aku loh Bu Siti ya. Tetesan air laut dengan laut itu kok nggak ada beda ya. Tiba-tiba kita bahagia kok nggak pakai sebab gitu. Bahkan dalam menurut orang kita menghadapi musibah, mengalami suffering, kok saya tenang-tenang saja ya gitu. Jadi kita bahagia, kita damai dengan diri sendiri. Nah, saat kita seperti itu, ketahuilah teman-teman, ya bagi siapapun di sini yang punya pengalaman itu namanya nearness, kewalian. Tapi jangan ngaku-ngaku ke orang ya. Saya wali Allah, jangan. Itu repot nanti itu. Ngaku ke orang itu wali murid aja gitu. Nah ini yang disebut sudah sampai gitu. Sudah ngeh gitu. Ya, saya kadang suka kasih 3 ciri itu saat kita mengalami ketakjuban dalam hidup, ada perasaan atau pengalaman kesaksian kolbu. Ajaib, wow, kok bisa ya gitu. Takjub itu kita lagi nyatu tuh kesadarannya tuh. Rasanya nyatu tuh. Tapi kadang kita kangen ke situ gitu. Itu yang saya suka sebut mengalami majesty of God. Dalam tradisi Islam, saya meyakini itu yang disebut Allahu Akbar. Allahu Akbar gitu. Ya. Jadi kita mengungkapkan Allahu Akbar itu sudah ya zikir banget gitu. Memang zikir. Allahu Akbar gitu. Oh my God kalau bahasa Inggris ya itu. Lalu ada yang jatuh cinta terus ngelihat keindahan di mana-mana. Dia mengalirkan kasih sayang, dia suka nolong orang, nggak dibayar juga nggak apa-apa, dia bahagia, malah dia kebanjiran rezeki lagi, dibalikin lagi sama Tuhan, tabur tuai. Dia berpegang pada itu. Mungkin aja dia minjamin duit ke orang, orang lain itu nipu dia, tapi santai aja dia gitu. Karena dia punya perspektif, apa yang saya berikan itu adalah ya kasih sayang Allah mengalir melalui saya, itu sebuah berkah gitu. Nah tadi satu ketakjuban, kedua itu love, beauty, bahagia everyday. Itu adalah hidup dalam kesadaran Tuhan. Lalu setiap hari kita mulai terbiasa dialog dengan Tuhan. Setiap ada peristiwa cepat membacanya gitu. Oh, gitu ya maksudnya gitu. Jadi Quran itu bukan cuma kita baca secara tekstual, tapi firman itu terjadi pada kita gitu. Ya tentu saja kita nggak ngaku saya baru dapat firman Allah, enggak dong. Langsung ngerti. Dalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin. Pengetahuan itu, kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya gitu. Nah, saya pribadi kalau boleh saya share, itu yang saya lakukan dengan mencatat, merekam hikmah-hikmah. Dan ketika saya baca ulang, kagum sendiri gitu. Kagumnya itu bukan pada diri pribadi. Kok bisa ya terjadi begitu gitu. Cek aja teman-teman. Semakin teman-teman intens ngeh gitu ya, dapat gitu pengalaman dialog dengan Tuhan, itu hidup dalam keseharian, dalam bersama Allah, bersama Tuhan. Nah, saya tambahin sedikit, apabila kita sudah menyadari pekerjaan kita itu adalah, saya suka sebut dharma, ibadah, ya pengaliran tajalinya Tuhan, the manifestation of divine name, nama-nama Allah. Bahkan napas saya itu adalah napas. Bukankah itu hidup dalam kesadaran Allah? Nah permainannya memang ada tabungannya yang banyak. Itu kan angka-angka aja tuh.
Terus ada yang punya jabatan presiden, ada jabatan ketua RT, ada ibu rumah tangga, fungsi itu silakan aja gitu. Itu games, itu permainan. Ya. Jadi teman-teman sekalian, tadi kalimat yang diberikan oleh Ustadz Hasan, inna a'toina kal kausar, ya kan? Wow gitu. Pancuran kasih sayang, pancuran berkah mengalir gitu. Ya, bahkan derita ataupun chaotic yang terjadi dalam hidup kita, dalam relationship, udah cepat tuh melihat, wah Tuhan menyampaikan apa nih? Tuhan lagi menari apa nih sama saya nih gitu. Kita kadang ngerasa dualitas atau kadang kita yang menari gitu. Ketika saya sadar saya sedang memerankan perannya, bukankah itu hidup dalam kesadaran Tuhan? Ya, itu maksud saya direct path itu. Jadi kayak pertemuan malam ini, sebenarnya kalau teman-teman masing-masing punya kadar kita masing-masing berbeda, itu kita bisa sadari tuh Tuhan bicara lewat tadi terputus sedikit tentang internet itu kan. Saya terus terang teman-teman, tidak ada satupun skenario Tuhan itu yang tidak rapi gitu. Saya membayangkan adik saya itu asisten sutradara, dia cerita juga ketika seorang sutradara bikin skrip itu rapi, detail. Misalnya film Sidul Anak Sekolahan ataupun novel Paulo Coelho Alchemy gitu. Itu pada saat diterjemahkan dalam bentuk skrip yang mau difilmkan itu detail loh. Sutradaranya bahkan membuat skrip baru, pencahayaannya, adegannya, terus itu detail. Kalau disorot misalnya pohon itu diperhitungkan. Baju yang dipakai, ban kalau cut selesai dulu gitu kan, seharian itu dicatat tuh semua tuh. Misalnya kalau meja itu posisi pulpennya, bukunya itu dicatat. Segitu detailnya sutradara manusia. Bagaimana dengan maha sutradara? Nah, saya terus terang setiap hari apa pikiran yang muncul, apa perasaan yang hadir, apa mimpi, bahkan saya ketemu siapa, tiba-tiba ada lontaran omongan, ada email masuk gitu. Cuman awal-awal Mbak Herlina, saya aduh kok ini banget sih. Ya nggak apa-apa, tapi lama-lama udah mulai lebih cepat gitu. Bahkan sama Mas Hasan saya selalu bilang, kapanpun kita menghadapi situasi keotik, itu saatnya praktek standing as awareness. Itu saatnya praktek ayat kursi. Ayat kursi kan sakti tuh katanya kan. Memang sakti kan bisa ngusir setan katanya kan. Tapi kalau kita sudah menghayati, udah pernah diulas di sini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Coba tuh urutannya. La takhudhuhu sinatu wala naum. Ya, segala sesuatu juga tidak mungkin terjadi tanpa izin. Jadi dialog maya ini mengajak teman-teman untuk detail melihatnya. Saya sama Mas Hasan menemani, ya menemani loh, bukan guru kita di sini. Menemani, saya membantu dari sisi apa, memberikan ulasan praktikalnya. Mas Hasan memaparkan dari sisi teorinya, dari Vedanta, dari teks Quran gitu. Nah, sahabat-sahabat silakan ngecek ke diri sendiri dan pengalaman sehari-hari. Ketika hidup kita sehari-hari, aktivitas rutin itu sudah disadari sebagai tarian Tuhan, tajalinya Tuhan. Bukankah itu sudah bentuk praktek dari tauhid af'al? Tauhid af'al itu perbuatan Tuhan ya. Segala sesuatu adalah perbuatan Tuhan. Tauhid sifat, tauhid nama, tauhid zat.
Ya, saya kira itu Mas Hasan dari saya. Jadi mudah-mudahan pointers tadi membantu, dan ketika kita dari kafir, ya tertutup ignoran, amnesia, terus kita mulai salikin, mulai sadar, tapi belum intens. Kalau sudah intens berarti kita sudah familiar dengan nama-nama Tuhan, yang jalal, yang jamal, yang feminim, maskulin, yang lahir dan batin gitu ya. Kita bahkan menyaksikan seluruh alam semesta ini wajahnya, nama-namanya, dan terbuka, nggak maksa gitu. Terus saya kasih tahu tadi, dalam derita itu ada hadir dia, dalam kehadiran cinta, keindahan, inspirasi hadir dia, seluruh aktivitas kita adalah dharma, ibadah, bukan kata-kata kosong, ya kan? Apalagi. Nah, dari situ di antara kita nih teman-teman, ada yang memang ditakdirkan, diberkati menjadi penyampai. Nah, dia menyampaikan menjadi messenger. Di tasawuf suka disebut itu dia nubuah gitu. Tiba-tiba aja fasih menyampaikan. Lancar aja. Tapi jangan jadi karir itu Mbak Herlina. Jangan. Saya soalnya pernah waktu ngajar di satu bank mandiri, sebelum pandemik itu Mas Hasan. Ada satu orang datang ke saya manajer. Wih, asik juga Pak Ustadz ceramahnya, dia bilang. Terus dia bilang gini Mbak Herlina. Wah, asik juga ya karir jadi Ustadz, gimana ya tipsnya gitu. Lu pikir Ustadz itu karir gitu. Dia pikir itu karir gitu. Ada apa namanya, apa ya, sertifikatnya, atau meskipun di Malaysia atau di ada, bukan itu. Saya sendiri kalau bisa nggak pernah itu, nggak mau jadi itu, ya. Jadi kalau tiba-tiba teman-teman ada yang diberkati bikin puisi, ya kan, menciptakan lagu, bahkan berperan sebagai ibu untuk anak-anaknya, menemani, ya kan, mahir bercerita gitu ya, itu bagian dari tajalinya Tuhan. Nah, ada yang memang jadi ulama, jadi pastor, jadi ustadz, itu kan sebutan nama aja. Nah, terus ada puncaknya itu menemani jiwa. Bahkan dia menyusun risalah. Itu korosulan gitu. Saya suka nyebut itu, dia juga Mas Hasan bisa menemani dalam bisnis gitu. Kalau cerita Mahabharata, Krishna itu menemani di medan perang gitu. Nggak semua wali tuh bisa tuh. Dia menemani di politik. Wah, itu ada tuh. Jadi bagaimana berperan di masa sekarang itu, seorang nabi, seorang rasul, seorang yang sudah sadar pada Tuhan mampu. Kayak suami Vivekananda misalnya, dia sampaikan tuh di Amerika, di Harvard gitu, dan diakui. Soekarno itu sangat mengagumi suami Vivekananda. Tapi ada model Sri Ramana Maharishi, wali Allah, Sages. Ada Jalaluddin Rumi kan dengan Matsnawi, ada Ibnu Arabi, ada Al-Ghazali. Tapi juga ada pertapa gitu, nggak nongol di masyarakat, tapi dia hidup dengan kesadaran ilahi gitu. Ada orang di suku Badui misalnya, suku aborigin gitu. Jadi jangan dianggap remeh, jangan dikira mereka tidak sadar ilahi ya. Ya, jadi mereka yang sudah sadar ilahi itu sudah pede gitu, sudah cukup dengan Tuhan. Apa artinya cukup dengan Tuhan? Kan tadi dibilang Nabi Muhammad miskin itu tampal, tapi kan Nabi bisa nyentuh gunung jadi emas. Satu gunung bisa jadi emas gitu kan. Itu bukan itu loh maksudnya. Jadi kayak Ramana Maharishi cuma koloran, tetapi orang-orang barat berdatangan ke dia. Kenapa? Powerful. Wali Allah itu powerful. Kata-katanya didengar. Kalau sekarang kan calon wali kota, calon bupati, soalnya ke YouTuber kan. Harusnya ke wali Allah. Karena dia bisa, omongannya bisa memberi berkah. Memberi izin gitu. Dan nggak boleh
kegeeran juga tuh. Ya. Saya kira itu Mas Hasan tambahan saya. Kayaknya Mbak Herlina mau share ini kayaknya atau nanya. Silakan Mbak Herlina. Terima kasih Bang Dame. Ya, Halo? Assalamualaikum Ya, warahmatullahi silakan. Ya. wabarakatuh. Terima kasih Bang Dame dan Mas Hasan dan semuanya. Eh, apa yang saya dengarkan malam hari ini itu semakin menguatkan gitu. Saya merasa kalau kita mendekat satu langkah tuh kayaknya banyak bala bantuan tuh udah didatangkan gitu. Semakin terang dengan semakin terang gitu. Eh, rasa-rasanya sih kalau kita berada dalam lingkungan misalnya di kantor gitu atau di masyarakat tuh kayak sendirian. Cuman kalau kayak gini ya, bareng-bareng di Zoom tuh kayak wah ternyata banyak temennya juga gitu. Cuman nanti experience-nya ya sendiri-sendiri gitu. Experience-nya sendiri-sendiri, kemudian eh apa namanya? Ada rasa terbimbing gitu ya Bang ya rasanya dari experience itu. Tapi harus berani dulu nih, berani tuh untuk melangkah meskipun dari kacamata pikiran, kacamata ego itu nggak mudah. Tapi jalani dulu, yakin, yakin, yakin karena banyak guru yang sudah membuktikan itu dan secara logika artinya kita pakai pakai runtutan apa tadi yang disampaikan oleh Mas Hasan itu juga dari Al-Qur'annya disampaikannya begitu, tafsirannya seperti itu. Jadi nggak ada keraguan sama sekali. Akhirnya yang kita lakukan adalah menjalani dan mengimani itu dan ya bersyukur aja sih. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu, Bang. Oke. Coba silakan kasih komentar Mas Hasan. Nanti saya juga ingin kasih komentar. Itu seru banget tuh Mbak Herlina. Thank you ya sharingnya. Iya, iya makasih Bang Dame. Mbak Herlina keren banget. Emang begitu Mbak. Mungkin kita juga harus paham juga kan. Keraguan itu ada di mana sih? Saat kita melangkah ragu-ragu, berarti yang membuat ragu-ragu itu kan sebenarnya pikiran kan. Tapi hati itu sebenarnya pure gitu kan. Melangkah aja gitu kan. Tuhan makanya saya sih ini ya suka kalau kita bereksperimen yang kita lebih menangkan itu pikiran atau hati. Makanya itu kan sebenarnya praktek juga. Pikiran itu pasti bikin ragu-ragu, pikiran itu pasti bikin kalkulasi, pikiran itu pasti bikin prediksi-prediksi. Dan kalau prediksi itu yang kita pikirkan itu sesuatu yang negatif, pasti kita mau melangkah aja bingung. Mau melangkah aja ragu, mau melangkah aja sudah ancang-ancang nanti kalau begini gimana kalau. Nah, tapi kalau hati yang tadi saya jelaskan, dia sebagai tempat keberlimpahan Tuhan. As-sufi sujaun. Kalau kata orang-orang arif itu, orang-orang pada Tuhan itu mempunyai biasa untuk melangkah. Dia apa? Pemberani. Yang berani itu tentu bukan dia yang palsu ya, tapi yang berani itu sebenarnya dorongan dari kesadaran ilahi itu sebenarnya menampil dalam batin atau dalam hati orang-orang yang sudah sadar gitu kan. Maka nggak ada yang namanya orang yang sadar dengan Tuhan itu pengecut gitu kan. Nggak ada. Cuma kita aja yang kemudian memahami bahwa oh kenapa halat digantung, dipenggal dan sebagainya. Mungkin halat itu tidak mempunyai pertimbangan bahwa ini enggak, pertimbangan kan kalau menunjukkan kebenaran memang dari hatinya, dari dia itu. Makanya ini penting. Kita praktek bagaimana sih kita membedakan ini suara ego saya, suara pikiran saya, atau suara Tuhan yang tadi Bang Dame juga sampaikan, yang mengalir melalui hati saya. Nah ini prakteknya kan selalu kita lakukan. Discernment-nya itu setiap saat loh Mbak Helina. Kalau kita nggak discernment setiap saat, bahkan kita tadi saya katakan ya, proses remembering atau proses afirmasi Allah, Allah, Allah. Kita diri-diri yang palsu itu. Karena memang dunia seperti itu. Dan kebanyakan kalau dalam ayat tadi, aksaruhum la ya'lamun. Dikatakan kan ayat Quran gitu. Kebanyakan dari diri kita itu tidak sadar.
tidak mengerti gitu kan. Makanya Mbak Herlina termasuk orang-orang yang sedikit, wajar itu. Dan jangan jangan kemudian berbalik ke belakang. Kalau berbalik ke belakang berarti masuk dalam golongan yang aksar itu, orang-orang yang kebanyakan orang yang memang kebanyakan itu nggak sadar, nggak tahu gitu kan. Nggak apa-apa Mbak Herlina, jalan terus, nanti juga akan dipertemukan oleh orang-orang yang sefrekuensi ya Bang Dami. Orang-orang yang juga sadar, yang saling berbagi, yang saling menguatkan itu. Makanya pentingnya kita berkumpul sama orang yang soleh, orang yang sudah sadar, orang yang sudah tahu itu gitu. Biar kita kecipratan kesadarannya lah. Bisa mengheningkan semua pikiran-pikiran yang membuat drama terus itu. Karena apa? Ya sudah tentu itu vibrasinya, karena vibrasi yang mengalir itu vibrasi ketuhanan. Itu sih Mbak Herlina, nanti Ya, terima kalau ada kasih. diskusi kita bisa bicarakan lagi. Thank you Bang Dami. Ya, thank you. Monggo Bang. Saya tadi tertarik untuk memberi komentar terhadap kalau lagi di kantor saya rasanya kok sendirian gitu ya, Erlina ya. Dan waktu saya dulu kerja di bank ya, masih 24 tahun ya, kepala seksi di klub. Saya menyampaikan juga yang begini, Mbak Herlia, masih 24 tahun. Kayak aneh sendiri gitu. Karena itu yang jadi kontemplasi saya bertahun-tahun gitu. Lama-lama dikucilkan juga. Dia sedih juga gitu. Dan fight gitu. Akhirnya keluar gitu. Begitu keluar, alhamdulillah ketemu lagi yang sefrekuensi, malah bikin lembaga, komunitas, jadi menciptakan malah komunitas gitu. Nah di situ juga kena lagi nih kita nih, masih tergoda untuk ingin eksis gitu kan, ada bangganya gitu, ada euforia, dihajar lagi gitu kan, lama-lama begitu mulai ya ada praktek ujlah, praktek retreat, khalwah, terus ketemu majelis zikir, majelis ilmu, terus belajar sekarang ada dengan YouTube, lama-lama oh iya ya, ketika kita memang fokus pada Tuhan, fokus pada Dia, ada proses pertobatan batin ya saya nyebutnya itu ya. Udah capek gue dengan kepalsuan gitu ya. Itu yang saya suka sebut itu di usia saya 40 udah cukup dunia gitu-gitu aja gitu. Tapi bukan berarti kita remehkan ya. Baru tuh mulai itu. Begitu kita, itu yang saya bilang itu sudah balik arah nih teman-teman. Itu penting tuh. Jadi kalau mau hidup dengan kesadaran Tuhan setiap hari, pastikan kita sudah balik arah. No kompromi. Nah itu butuh keberanian tuh. Nah disitulah banyak orang itu takut. Kok jadi kerjaan saya berantakan, apa yang sudah saya bangun dihancurkan, hubungan saya dengan pasangan diberantakin, hubungan dengan keluarga. Ya emang, kan itu kan ciptaan ego gitu. Itu ciptaan ego. Jadi kalau di antara teman-teman ada yang lagi di situasi begitu, ya disitulah pentingnya self-inquiry, duduk diam. Dan nanti setelah kita kembali kepada pusat diri kita, terjadi pemulihan, penyembuhan, lahir batin. Semuanya itu, tapi udah setia pada the truth, pada kolbu. Nah, sudah setia tuh. Nah, kalau sudah begitu, apapun itu jadi wajah Tuhan memang. Nah, itu yang saya kadang suka tekankan tuh. Ini udah balik arah belum ini? Paham ya maksud saya balik arah ya? Saya kira maksudnya haji itu. Haji. Sudah mau menanggalkan pakaian yang diciptakan oleh diri palsu. Pakaian ihram. Apakah itu harus usia 40? Bisa iya, bisa tidak. Kayaknya kalau di masa sekarang ini agak dicepetin tuh. Balik arah tuh. Itu nanya tuh, penting tuh.
Udah balik arah belum nih gue? Misalnya nih contoh nih, saya diskusi sama Mas Hasan. Boleh ya Mas Hasan ya? Wah, kayaknya asik juga di ngantor gitu. Misalnya kan gitu, pingin jadi ngantor gitu. Jadi karyawan Ustadz Hasan. Saya udah nggak mau jadi karyawan, malah mau jadi karyawan gitu. Ngobrol juga dengan saya itu waktu itu. Bang, gimana menurut abang? Dalam hati saya, aduh ngapain sih begitu? Tapi saya bilang, cobain aja, saya gitu. Nyobain gitu. Begitu nyobain, tadinya udah, wah semangat banget kita bikin YouTube apa, inspirasi. Mandek gitu kira-kira mandek tiba-tiba. Ya kan? Nah, tapi harus eksperimen. Nanti kan kalau saya kasih tahu kan jadi pemikiran aja. Tapi begitu begitu nyoba di sana, ya kan nggak tahu juga kan kalau lagi kerja di sana itu saya yang tahu kalau diskusi sama Mas Hasan itu kita diskusi tasawuf, Vedanta, Ibnu Arabi. Ya kalau lagi jadi karyawan kan orang nggak tahu tuh. Taunya kan orang gajian, ya nggak? Karena itulah saya bilang, saya sama Mas Hasan biasa kalau ngopi itu diskusi kemana-mana itu. Nah, coba kita buat nih. Nah ini teman-teman nih, sampai sekarang udah ada. Sampai sekarang nih kita konsisten. Daripada kita berdua yang menikmati, kenapa nggak kita ajak yang lain yang punya aspirasi? Kan gitu Mas Hasan. Benar nggak? Nah, tapi melakukan begini, ada aja tuh yang juga salah paham. Biarin aja. Karena terus terang, tema yang begini, ini saya bayangkan nih Mbak Herlina kalau nanti 2045 kan 100 tahun tuh. 2045 orang nanti semua pakai kacamata metaverse. Saya ingin katakan tema-tema ini sangat diperlukan. Makanya saya sama Satan tadi bilang kita bikin pendidikan agar anak-anak dari awal itu dikasih kesadaran singa itu. Kamu itu singa, bukan kambing. Emang lahirnya keluar di komunitas kambing. Berada di sana. Kalau saya suka nyebut Raja Wali itu. Raja Wali dan ayam. Bayangin nggak itu? Di sekolah nih, Amji belajar random tuh di sekolah tuh. Nggak dikasih tahu tuh, you are divine. Orang tuanya juga begitu tuh. Sama-sama ignoran, sama-sama amnesi. Dia pingin anaknya itu nggak sadar sebagai divine. Coba tuh. Dan itu menemaninya itu dari TK loh. Nah, terus banyak orang tua sekolah di pesantren. Ternyata di pesantren nggak dikasih tahu juga yang begini. Coba tuh. Kemarin juga ngisi kita di satu sekolah bagus di Jakarta. Buat guru-guru ada 175 orang. Ngasih perspektif ini. Terus di Suaguru juga. Kalau Suaguru itu anak-anak yang udah aneh-aneh gitu istilahnya X-Men. Ya kalau yang tadi itu Madrasah Tuna itu besok insya Allah parenting talk gitu. Karena banyak parent itu nggak sadar. Gurunya juga nggak sadar. Gitu ya. Thank you. Mas Hasan mau nambahin tadi yang cerita tadi, cerita klasik tadi yang coba balik ke arah. Ini ada pertanyaan Mas Hasan, saya baca ya. Bu Nura ini, Bang Dame, kalau saya selalu memasrahkan segala urusan saya setiap hari di awal dengan bismillah, dan saya bilang kepada Allah untuk bisa menggunakan energinya untuk melakukan segala sesuatu hanya karena Allah, dan itu rasanya keren banget. Saya seperti tidak melakukan apa-apa, saya hanya seperti melihat dan menyaksikan kebesaran. Apa itu benar ya Bang gitu? Gimana tuh Mas Hasan? Kalau Bu Nur Aini sudah bisa melakukan itu keren. Berarti kan tadi yang saya katakan Bu Nur Aini itu menjadi Al-Kausar itu sendiri, menjadi instrumen pengaliran Tuhan. Kalau masih melakukan segala sesuatu merasa terbebani, itu kan sebenarnya bukan kita yang melakukan kan, tapi ego kita. Tapi kalau di situ
semua itu enteng, tenang, dan sebagainya. Itu kan kita kayak mengalir begitu aja. Dan itu daya dan upaya Tuhan itu hadir melalui kita, dan itu tersebar. Dan itu kerasa kok. Bukan hanya kepada Bu Nur Aini ya, tapi kerasa bagi orang-orang yang di sekitar kita. Itu dahsyatnya. Makanya kita sudah diberikan Al-Kausar itu, keberlimpahan di dalam itu, kesadaran hati itu, tapi kenyataannya hati itu sering kita kemudian tutupi sendiri dengan pikiran-pikiran yang sebenarnya mengajak kita pada sesuatu yang di luar hati gitu kan. Tapi itu luar biasa sih, saya katakan luar biasa apa yang dilakukan Mbak Nur Aini. Makanya tadi kan segala sesuatu yang dimulai dengan bismillah, memang niatnya karena Tuhan, memang fokusnya pada Tuhan, itu akan mengalir. Yang mengalir bukan hanya kasih sayang, power. Kekuatan Tuhan itu mengalir melalui kita. Kalau kita kekuatan kita, tubuh kita paling ya kuatnya berapa sih, tapi kalau Tuhan sudah hadir di dalam diri kita, powernya itu kayak singa tadi, ya raja hutan gitu kan Bang. Tapi kalau kita kekuatannya itu luar biasa kayak singa, tapi perilakunya seperti kambing tadi, ya penuh ketakutan, penuh dengan, ya itu akhirnya kan powernya nggak keluar. Dan kita itu seperti itu. Itu, terima kasih Bang. Keren Bu Aini. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi mudah-mudahan teman-teman sudah mulai bisa menghayati ketika kita sebut memulai aktivitas dengan bismillah. Itu maksudnya tidak hanya mengucapkan secara verbal, tapi sudah dengan nama Allah, dengan kesadaran ilahi itu aku melakukan. Tentu saja kadang kita perlu duduk diam dulu, mengheningkan diri, baru kita deklarasikan, kita ucapkan, aku memulai aktivitas ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ragu-ragu, kita bantu sebelum Bismillah dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan, dari lemparan setan-setan pikiran, pengganggu. Ya, baru Bismillah. Kita tambah lagi. La haula wa la quwata illa billah. Kalau kita melakukan kesalahan, kita langsung sadar. Astaghfirullahaladzim. Ya, Astaghfirullahaladzim itu kita kembali sadar. Gitu. Aku mohon ampun. Gitu. Kalau barang kita hilang, kita bisa katakan juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak banget. Kadang-kadang urusan kita hasbi Allah wa nikmal wakil. Nikmal maula wa nikmal nasir. Itu banyak banget. Jadi kalimat-kalimat suci itu jadi daily life gitu. Indah banget kan itu. Kayaknya perlu tuh Mas Hasan nanti kalimat-kalimat suci itu kita pretelin Kita ya. bahas itu ya. Betul, kita bahas ya supaya jadi lebih tajam gitu sehingga teman-teman seperti Harry Potter gitu ya. Ketika membacakan mantra abrakadabra, wih ternyata it works gitu kan kira-kira. Ternyata Mbak Herli, la haula wala quwata illa billah, wih dahsyat gitu kan. Itu mantap Iya Bang, itu. biasanya kan kita gini, kita itu membaca kata-kata itu kan karena sebuah habit aja, tapi nggak ada penghayatan kan memang. Padahal sebenarnya itu kan ekspresi dari kesadaran. Tadi, kalau kita lagi terpesona dengan sesuatu, subhanallah, semuanya itu kan memuji Tuhan. Hidup dalam kesadaran Tuhan kan sebenarnya. Ya, Bu Siti, masih di sana kah? Ya Bang. Dapat sesuatu kan Bu Siti? Banyak, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, luar biasa. Sahabat spiritual saya nih, Masya Allah. Ibu Siti ya, rajin sekali nih Bu Siti, nggak bosan ya ikut dengerin kajian begini ya. Iya, alhamdulillah Bang Dame. Di HP itu ada berapa wajah di situ nampak Bu? Sekarang ini ada Bang Dame, saya, Ibu Herlina, Pak Sabto. Oh, padahal ada 30-an orang loh di sini Bu.
Oh iya, tapi ya memang betul. Betul betul. Kalau dihitung ini kan yang si wajah pas persis di depan saya, Pak. Iya, iya, iya. Tapi di layar itu ada 33. Oh, hebat ya, luar biasa ya. Gitu. Assalamualaikum, Denayu, Bang. silakan Denayu, silakan. Mohon maaf ya, Bang. Internetnya emang agak nggak terlalu bagus, makanya off kamera. Tapi ini dari tadi kan Bang Dame ngobrolin, tuh kan jelek ya. Saya off kamera deh kayaknya. Kamera aja, nggak apa-apa. Ya. Suaranya yang penting. Ngobrolin tentang kegelisahan mencari sekolah yang sejati, ya Bang ya. Jadi itu tuh kegelisahan saya dari sebutnya tahun 2018 deh. Atau sebelumnya juga gitu, cuman kan nggak nemu. Di 2018 tuh saya nemu ada satu komunitas tentang fitrah based education, tapi foundernya sih meninggal waktu pandemi kemarin ya. Jadi ada buku yang saya sebutnya acuan saya waktu itu ketika mencari cara untuk mendidik anak yang sesuai fitrah gitu. Karena kan yang berjalan tuh pasti sebutnya belum klik lah. Saya sih bacanya belum klik ya waktu itu. Tapi di sini juga saya nemunya karena kan harus ada yang berperan ayah dan ibu gitu. Di sini juga saya masih gelisah juga sih waktu itu karena kan karena ayahnya pasti tidak bisa berperan ya karena tidak selalu hadir kan. Gitu. Ini saya ini aja sih maksudnya menceritakan gitu bahwa kegelisahan saya yang dulu itu terus baca buku-buku yang lainnya juga tentang parenting mungkin bisa terjawab dengan cita-citanya Mas Hasan dan Bang Dame membuat sebutlah satu sekolah yang sesuai dengan fitrah gitu Bang. Ini nanti buku-bukunya mungkin yang nggak banyak sih, cuman saya cuma punya satu-satu gitu. Mungkin nanti saya coba kirim karena beliau juga udah kayak semacam bikin framework-nya gitu. Lumayan banyak konsepnya ada fitrah secara seksualitas, cinta gitu ya, fitrah secara keimanan, gitu, sosial, banyak gitu. Cuman memang penerapannya di sini masih dibagi terhadap tahun ya, misalnya anak umur segini 0 sampai 7 tahun harus sudah bisa begini gitu. Itu kan buat saya waktu itu masih belum bisa karena kan saya aja sebutnya sadar untuk lebih dalam mengenal tentang parenting secara fitrah ini baru di anak saya umur 10 tahun gitu. Jadi mungkin sebutnya apa ya, buku-buku ini, buku kegelisahan saya dulu bisa jadi referensi kali ya Bang. Udah referensi untuk nanti bikin kerangka pendidikan yang sesuai fitrah gitu lah Bang. Itu aja sepertinya. Karena kalau sekarang sih saya nemenin anak hanya menemani kan, menemani biasanya sih apapun yang datang dari dia, saya mencoba untuk menerima apapun itu gitu. Baik, misalnya dia sukanya musik, ya saya temenin gitu kan. Terus walaupun konser gitu ya, misalnya dia sukanya nonton gitu, konser ya saya temenin juga gitu. Untuk apa? Yaitu hanya cara saya apa ya sebutnya menjadi cinta untuk dia, selalu menemani dia sambil saya belajar juga dan berusaha untuk selalu terhubung gitu. Gitu aja sih Bang. Oke, makasih Denayu.
Makasih apresiasinya dan sharingnya. Saya ingin menyampaikan teman-teman ya, situasi hidup kita itu semua memang pada tahap awal kita menganggap tidak sempurna. Misalnya yang orang tua single parent, saya mendidik anak sendirian sebagai ibu gitu. Terus gimana fungsi ayahnya gitu? Emang ayah yang ada lengkap dengan istri, suami istri secara biologi bisa beri? Enggak juga. Jadi jangan khawatir teman-teman. Ya, seorang ibu itu punya fungsi feminim and maskulin. Seorang bapak juga punya feminim maskulin gitu. Kalau kita elaborasi lebih dalam gitu. Asal yang penting kan kalau parent itu dia sadar, apalagi dia terus belajar, dia menemani jiwa anak itu sebagai amanah gitu ya. Dan pada kayak kita semua kan orang yang sekarang ini dewasa, belum tentu orang tua kita juga sempurna mendidik kita, menemani kita kan. Nyatanya kan kita nyari juga gitu ya. Gitu. Jadi tapi setidaknya masing-masing yang sudah berjalan, yang sudah sadar, sudah lebih memahami dirinya dan kehidupan ini, dia bisa berbagi kepada yang lain. Apakah jadi institusi formal atau sekedar forum seperti ini online, nggak apa-apa, nggak harus sekolah formal. Ya. Oke, teman-teman, Mas Hasan, makasih Denayu. Mas Hasan ada lagi? Saya kira cukup dulu, teman-teman. Sudah Ya, terima ya. kasih Bang. Terima kasih Bang, banyak ya. mohon maaf koneksinya memang agak nggak stabil. Oh iya, Jadi ya Pasar rusak emang. iya, Saya 3 kali 4 kali saya ngulang terus. teman-teman yang ada di Dialog Main ini sudah mulai sadar bahwa memang kita itu harus melakukan suluk atau journey, termasuk tadi yang dilakukan oleh Denayu, mulai sadar bahwa mendidik anak itu memang tidak asal-asalan. Memang kita harus tahu fondasinya kan. Tadi diceritakan ada pendidikan yang fitrah base gitu kan. Nah, ya doakan saja, minta doanya. Kita lagi juga nyusun, ya Bang Dami sama Bang Dami ini, bagaimana pendidikan bagi anak, walaupun misalkan orang tuanya tidak sanggup mendidik sendiri. Memang idealnya ada sinergi antara orang tua, terus kemudian guru maupun anak, itu menjadi satu kesatuan. Tapi basisnya ini yang penting. Basisnya adalah mengembalikan fitrah. Fitrah anak itu apa? Ya divine itu yang tadi Bang Dami sudah uraikan panjang lebar. Mengembalikan tadi bagaimana singa yang benar-benar singa itu kalau diasuh setiap saat oleh domba, dia nggak ingat gitu kan. Dan itu kan perlu istilahnya pendidikan yang memang dari orang tua, guru maupun si anak itu sinergi untuk saling menyadarkan. Nah, bagus banget kita punya komunitas seperti ini. Kita juga bisa saling mengingatkan, watawasau bil haq, watawasau bisob. Kemudian kita bisa saling mengisi. Jadi saya juga mengharapkan partisipasi dari semua yang hadir ini. Oh Bang Dami, Mas Hasan, tambahin ini, tambahin itu. Kalau mau ada yang mendukung, ini baiknya seperti ini. Kita terima kasih banget. Tapi niat kita tadi yang seperti Mbak Denayu katakan, kita sudah sadar terhadap itu dan kita mau mulai itu, makanya partisipasi dari semuanya mungkin juga diharapkan. Terima kasih Bang Dami, Mbak Denayu, terima kasih. Dan saya juga excited tentang pendidikan anak yang berdasarkan fitrah itu. Terima kasih. Nanti kalau saya kirim bukunya aja Mas Hasan ya. Boleh, boleh. Terima kasih. Biar ya ini mengurai kegelisahan gitu. Oh, bukan hanya kegelisahan Mbak Denayu, juga semua yang ada di sini juga seperti itu. Ya betul. Bahkan sih sebenarnya anak saya juga sampai nanya. Jadi ketika saya menemani dia kan dia merasakan banget bagaimana perbedaan saya dulu sama sekarang gitu. Ketika sudah belajar, dia sampai nanya, "Mah, berarti Bang Dami tuh orangnya penuh kasih sayang banget ya," katanya. Soalnya dia bisa merubah mama sekarang jadi kayak begini, dia bilang gitu. "Bang Dami bikin sekolah nggak sih, Mah?" gitu. Dia bilang, "Ada sih siswa guru," saya bilang. "Tapi anaknya belum mau tuh Bang ke situ."
oh, kan sekolah biasa loh mah katanya, gitu Ya. kan. Jadi ya Itulah. itulah mungkin kan di situlah ya Bang ya, karena kan sekolah pasti diartikan dengan yang formal gitu ya, gitu. Iya Gitu. betul. Ya itu Mas Hasan itu insya Allah ya. Mata rasa tuna ya. Oke, terima kasih Denayu kasih, Bang ya. Dame. Ditunggu ya Mas Hasan. Tunggu Denayu. Makasih teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Barokallah. Malam ini Makasih kita bisa semuanya. belajar bersama. Sampai ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Terima kasih Mas Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi Semuanya yang hadir. Thank you Bang Dame, Mas Hasan.